Selamat pagi, sahabat-sahabat Rani LPF. Tuhan memberkati kita dan kita patut mengucap syukur. Pada hari ini kita boleh bergabung melalui media sosial untuk senantiasa dikembalikan ke dalam hubungan kita dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena kita adalah anak-anak Allah dan dialah gembala kita, gembala yang baik dan dialah pintu kehidupan kita. Injil yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya membacakan bagi kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Rani LPF, untuk renungan pagi ini mungkin sedikit lebih berat karena saya ingin mengawali renungan ini dengan meletakkan konteks bacaan Injil pada hari ini, Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Yesus gembala yang baik, Yesus adalah pintu. Pertama-tama, Injil Yohanes ini ditempatkan dalam suatu komposisi dalam Injil Yohanes, yaitu dari bab 5 ayat 1 sampai dengan bab 10 ayat 42. Apabila kita membaca narasi Injil Yohanes dari bab 5 sampai bab 10 ayat 42, di situ yang terjadi adalah perdebatan seputar tindakan dan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Perdebatan di mana Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi dan secara khusus pemimpin-pemimpin agama Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, kemudian di dalam Yohanes bab 10 ayat 1 sampai ayat 10, bab 10 ayat 1 sampai 10, di sana dilatar belakangi oleh satu perpecahan di kalangan jemaat Yahudi itu sendiri yang berawal dari kisah penyembuhan seorang buta. Kalau kita membaca kisah orang buta itu, terjadi semacam perpecahan di antara keluarga si buta, berkonflik, berdebat dengan orang yang bertanya siapa yang menyembuhkan dia. Nah, dari situlah kemudian Yesus menyampaikan tentang dia adalah gembala yang baik, dia adalah pintu untuk orang masuk menemukan keselamatan abadi.
Secara singkat, Yesus menyatakan, "Akulah gembala yang baik." Yesus mengatakan, "Akulah pintu." Untuk menjawab siapa dia, apakah dia berasal dari Tuhan, dan kita akan menemukan jawaban di dalam perumpamaan ini, di mana Yesus berkata kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Sahabat-sahabat rohani LPW terkasih, untuk menjelaskan kepada seseorang, seorang komunikator yang baik akan menggunakan latar belakang pola pikir yang dapat dimengerti oleh pendengarnya. Tuhan kita Yesus Kristus sedang berbicara kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi yang sangat mengerti tentang kitab-kitab perjanjian lama. Maka ia menggunakan metafor menunjukkan siapakah dia dengan menyebut, "Akulah gembala yang baik." Di dalam kitab perjanjian lama, secara khusus di dalam Mazmur 23, yang sangat dimengerti dengan baik oleh ahli Taurat, yaitu gembala yang baik adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam seluruh perjanjian lama kita melihat Tuhan digambarkan sebagai gembala yang baik. Gembala yang melindungi domba-dombanya. Seperti demikian juga Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan melindungi dan membimbing domba-dombanya, umat Israel, orang yang percaya kepadanya, di dalam padang gurun kehidupan. Oleh karena itu, pasti perumpamaan ini akan dengan sangat mudah dimengerti oleh orang-orang Farisi. Yesus adalah Allah. Dia adalah gembala yang baik, yang menuntun kepada kehidupan. Ia telah memberikan kehidupan kepada seorang buta yang melihat kembali. Dialah gembala yang membuat orang itu dapat berjalan secara mandiri, di mana selama ini orang buta itu menggantungkan hidup pada keluarga dan orang yang berbelas kasih. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, gembala yang baik, merangkulnya, menyembuhkan dia, sehingga ia dapat mengalami suatu kehidupan baru, kehidupan yang sungguh dia akhirnya jadi berkat bagi keluarga dan bagi orang lain. Namun, orang-orang Farisi secara khusus, ahli Taurat, belum juga mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dia adalah Allah. Laksana seorang gembala, dia datang untuk menyelamatkan, menuntun domba-domba, yakni orang-orang yang percaya kepadanya, untuk mengalami kehidupan yang membahagiakan kini dan kehidupan kekal. Tuhan kita Yesus Kristus datang tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan memanfaatkan domba-domba itu seakan-akan sebagai pemimpin, tetapi menggunakan domba-domba itu untuk kepentingan. Itulah gambaran gembala yang buruk. Mereka datang bukan untuk membawa kehidupan bagi domba, tetapi mengambil apa manfaat domba-domba itu bagi kehidupan pribadiku. Itulah pemimpin yang buruk, pemimpin agama yang tidak ada di dalam ciri Tuhan kita Yesus Kristus. Namun sahabat-sahabat rohani yang terkasih, pendengar pada waktu itu juga belum mengerti. Yesus sudah menggunakan sebuah konsep yang sangat akrab dengan kehidupan religius mereka. Dan mereka dapat membayangkan perihal hubungan domba dan gembala. Karena kita tahu masyarakat Palestina, masyarakat Israel pada waktu itu adalah masyarakat yang hidup dari peternakan. Pola hidup gembala mereka kenal, dan ini diangkat dalam relasi Allah dengan manusia, Allah dengan umatnya, Yesus dengan manusia, Yesus dengan murid-muridnya dan umatnya, dan mereka juga belum mengerti. Kemudian Tuhan kita Yesus Kristus melanjutkan dengan menambahkan lagi satu perumpamaan, yaitu akulah pintu. Pintu adalah
instrumen media untuk mendapatkan akses masuk ke dalam tempat di mana kita ingin mendapatkan sesuatu. Atau pintu juga akses bagi kita untuk keluar, menghindari sesuatu yang membahayakan di tempat itu untuk menyelamatkan diri kita. Pintu di dalam perjanjian lama dilukiskan sebagai simbol Mesias, yaitu Sang Emmanuel, dia yang datang dari Allah untuk membawa keselamatan. Dengan menggunakan metafor ini, Tuhan kita Yesus Kristus hendak menyadarkan pemimpin agama Yahudi yang menjadi pendengarnya pada waktu itu bahwa akulah sumber dan jalan menuju keselamatan. Selanjutnya Tuhan kita Yesus Kristus dalam Yohanes bab 14 ayat 6 dengan jelas merumuskan apa itu pintu sebagai metafor dari akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Barang siapa keluar dan masuk melalui aku, ia mengalami kehidupan dan ia mengalami kebenaran. Ia menghidupkan di dalam sejarah hidup dia sebagai domba-domba di hadapan Allah. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Kini saya masuk dalam pesan-pesan rohani di mana kita komit dengan apa yang kita rindukan, yakni santapan rohani. Apa yang dapat kita belajar, yang kita peroleh dari sini. Yang pertama-tama, iman kita semakin diteguhkan. Yesus adalah sungguh-sungguh berasal dari Allah dan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi daging. Demikian prolog Injil Yohanes. Firman Allah yang menjadi daging ini kemudian menampilkan kepemimpinan yang berasal dari sifat hakiki Bapa di surga yang adalah gembala yang dilukiskan dalam perjanjian lama dan kini hadir dalam figur Tuhan kita Yesus Kristus, gembala yang baik. Gembala yang menyerahkan seluruh nyawanya bagi domba-dombanya, mengampuni dosa-dosa mereka, dan menunjukkan sumber-sumber kehidupan yang membahagiakan di dalam kehidupan kita saat ini. Padang gurun adalah tempat yang sangat tidak ideal bagi kehidupan manusia dan kehidupan domba. Tetapi di padang gurun ada oase. Ada tempat-tempat di mana ada rumput yang tumbuh dengan subur, yang menjadi sumber nutrisi bagi domba-domba. Domba-domba tidak akan menemukan di mana kawasan atau wilayah atau area yang ada pada rumput di kawasan luas padang gurun. Maka domba-domba sangat membutuhkan gembala. Gembalalah yang akan melihat jauh ke depan. Di sana ada pohon-pohon kurma. Di sana ada kelihatan hijau. Maka di sana ada oase. Di sana ada padang gurun. Marilah kita menuntun domba-domba itu ke tempat di mana rumput tumbuh hijau. Mereka akan makan sampai kenyang. Ingat, padang gurun, oase adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Di padang gurun, serigala, binatang-binatang buas, singa, mungkin harimau akan datang untuk mencari mangsa mereka karena di sana pasti ada domba dan kambing dan mungkin ada kijang atau mungkin ada babi hutan. Maka di padang gurun di mana ada oase pada rumput bukan hanya sumber kehidupan bagi domba tapi sumber kematian bagi domba karena di sana ketika mereka sedang memakan rumput domba-domba itu akan diterkam oleh singa atau serigala atau binatang buas lainnya. Oleh karena itu, gembala bukan hanya menuntun domba-domba itu ke padang gurun untuk menemukan oase dan pada rumput, tetapi sekaligus melindungi mereka dari binatang-binatang buas yang
akan mangsa mereka. Dan apabila binatang buas itu mengamuk karena mereka tidak bisa memangsa domba-domba, bisa saja binatang buas tersebut memangsa gembala itu sendiri, sehingga ada kemungkinan justru gembala yang mati demi domba-dombanya. Sehingga sangat tepat Tuhan kita Yesus Kristus katakan, akulah gembala yang baik. Aku memberikan nyawaku untuk domba-dombaku. Ada mungkin gembala-gembala dalam sejarah perjalanan kehidupan peternak di kawasan padang gurun Palestina yang menjadi korban dari binatang buas karena melindungi domba-domba. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Kehidupan kita ini laksana padang gurun. Di mana ada sumber kehidupan di kota ini, dipajak. Di sana ada pencuri, di sana ada perampok. Anda tidak akan menemukan orang-orang yang mencuri dan merampok di daerah pedesaan, kenasan atau di kawasan-kawasan yang tidak ada sumber kehidupan ekonomi yang menjanjikan, di mana ada pusat-pusat bisnis, marketing place, like in our city Medan, in other cities Indonesia, kota-kota besar Indonesia, Jakarta, Surabaya, Padang Manado, tempat-tempat di mana rekan-rekan LP3. Ini adalah padang gurun. Tetapi sekaligus di sana, ini adalah padang rumput bagi kita. Oase kehidupan kita di atas muka bumi ini. Aku tinggal Kota Medan adalah oase bagi saya. Di sana saya menemukan sumber kehidupan bagi diriku, bagi keluarga, dan bagi orang yang kudonasikan, bagi gereja, dan bagi siapa saja. Tetapi di tempat ini kita hati-hati. Ada serigala, ada singa, yang apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, kita menjadi mangsanya. Oleh karena itu, Tuhan kita Yesus Kristus berkata, berhati-hatilah dengan gembala-gembala yang sungguh di dalam dirinya ada karakter serigala, karakter memangsa, tapi membungkus dirinya dengan baik. Yang berikut, Yesus adalah pintu. Banyak tawaran pintu saat ini kita untuk mengalami kebahagiaan. Banyak pemimpin-pemimpin rohani, mungkin dalam gereja kita katakan, yang sungguh datang untuk menyampaikan segala sesuatu. Kelihatan indah dan menarik. Membawa kita kepada Tuhan sebagai Dia akan tampil sebagai pintu yang membawa kepada Yesus. Tetapi apakah pintu yang ditawarkan itu sungguh-sungguh memiliki karakter dan misi Tuhan kita Yesus Kristus? Sehingga seringkali kami sebagai pemimpin agama secara tidak sadar telah memanfaatkan umat untuk kepentingan dan kesenangan pribadi kami dengan menjanjikan apa yang disebut teologi keselamatan. Anda datang pada Tuhan, Anda memberi berlimpah, Anda dapat banyak. Tapi gaya hidup sang gembala tersebut seperti seorang pengusaha, seperti selebritis. Mungkin bergaya-gaya hidup di mana mungkin memakai hiasan-hiasan. Pemimpin gereja kita mungkin dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Dan ini membuat kita, apa yang kita katakan, kita mendoakan mereka. Karena mereka juga mudah tergoda. Pemimpin-pemimpin di dalam komunitas kita juga adalah manusia-manusia yang mudah tergoda dan lemah. Sehingga secara tidak sadar, motivasi awalnya bagus. Motivasi awalnya baik. Tapi dalam perjalanan mulai tergoda sedikit demi sedikit. Sehingga mulai lari dari jalur ia sebagai gembala yang baik. Demikian juga dalam keluarga kita. Ketika Anda dipanggil sebagai suami dan istri,
Anda hendak menjadi gembala satu sama lain. Satu adalah pintu untuk membawa pasangan ke dalam Kristus. Sang suami dapat menggunakan akses istri untuk mengalami Yesus sebagai jalan kebenaran hidup. Sebaliknya, sang istri dapat menggunakan suami sebagai pintu untuk masuk ke dalam Kristus. Karena melalui sang suami, istri menemukan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Suami menjadi gembala yang membawa istri ke dalam padang rumput kehidupan yang menyegarkan. Atau sebaliknya, istri adalah seorang gembala yang membawa suami. Dan anak-anak melihat orang tua sebagai gembala dalam keluarga. Orang tua membawa anak-anak untuk menikmati kehidupan yang berlimpah dalam Yesus dan juga mengeliminir, membela anak dari kejahatan yang ingin memangsa anak-anak kita. Dan sekaligus dalam diri orang tua, anak-anak melihat ayah dan ibuku, abangku, kakakku, bahkan adikku adalah pintu akses di mana aku dibawa masuk menemukan Yesus dan aku keluar bawa Yesus ke dalam kehidupanku untuk sesama. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin agak panjang renungan pada hari ini, tapi saya ingin menjelaskan konteks Injil lebih awal agar kita mengerti makna rohani yang menjadi santapan kita di pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.